Perseteruan yang terjadi antara pengacara Farhad Abbas dan YouTuber Denny Sumargo ternyata berbuntut panjang dan berujung pada laporan resmi yang dibuat oleh masyarakat. Kejadian ini berawal ketika Denny Sumargo berkunjung ke kediaman Farhad Abbas beberapa waktu lalu. Kunjungan tersebut yang awalnya tampak sebagai bagian dari interaksi biasa justru memicu ketegangan serius setelah Denny dilaporkan menunjukkan sikap yang dianggap tidak menghormati budaya dan kehormatan suku Bugis. Menurut laporan yang diajukan saat berkunjung ke rumah Farhad, Denny diduga membuat pernyataan yang dianggap sombong dan provokatif terhadap suku Bugis. Beberapa pernyataan yang dikeluarkan oleh suami Olivia Alan itu dianggap telah menyinggung perasaan warga Bugis, terutama saat ia menyebutkan sesuatu yang dianggap merendahkan martabat suku tersebut. Densu yang dikenal dengan gaya berbicaranya yang tegas dan tanpa filter dianggap menantang kehormatan masyarakat yang bagi mereka sangat sensitif dan menjaga harga diri. Kedatangan kita ke Polda Metro Jaya melaporkan saudara DS dengan laporan berhubungan dengan ujaran kebencian tapi menyangkut ras dan etnis, tepatnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Artinya pasal itu adalah yang sering terjadi perang antar suku, konflik antar suku, sebenarnya diakomodasi oleh undang-undang tersebut. Akan tetapi pasal yang kita masukkan di sini adalah 156. Itu yang tertuang dalam KUHP, ancaman hukumannya adalah 4 tahun. Tapi nanti penyidik akan mengembangkan ke pasal yang berhubungan dengan ujaran kebencian menyangkut ras dan etnis terkait kata-kata yang disampaikan oleh Denny Sumargo. Denny Sumargo atau DS menyampaikan dugaan tindak pidananya sebagaimana disebutkan tadi. Disampaikan di situ dia ada kata-kata menantang ras tertentu, lebih tepatnya ras. Kurang lebih dia menyampaikan, saya kau bukan bang, kau bos, ya disampaikan seperti itu, angkat pedangmu. Kemudian dilanjutkan kata-katanya lagi, kemudian dilanjutkan dengan kata apa? Kasih tahu kasihmu. Bukan seperti itu. Habis itu kau ada burung kan, cabut pedangmu. Artinya kata-kata itu jelas-jelas menantang antar suku yang ada di Indonesia, terutama. Jadi di sisi lain kami mengakomodasi suku yang keberatan dan ingin melaporkan DS ini karena membuat keresahan di masyarakat. Jadi yang terjadi di sini adalah bukan hanya di saja yang rencana melaporkan, sampai ke Batam dan hampir seluruh wilayah Republik Indonesia. Dan kami punya posko untuk menampung terkait ujaran kebencian tersebut agar tidak terulang di kemudian hari. Jadi pada hari yang kemarin dia datang ke rumah Farhad Abbas, dia datang justru untuk menantang. Karena orang datang, harusnya silaturahmi. Begitu masuk ke dalam rumah, Denny Sumargo malah minta dipukul. Ini kan bodoh. Ya, datang ke rumah orang mau klarifikasi tapi minta dipukul. Ngajakin berantem, katanya Farhad Abbas mau menghajar dia. Padahal Denny Sumargo datang ke rumah, duduk, kemudian Farhad Abbas habis sholat datang, kemudian setelah itu dia menantang supaya dipukul. Kalau dipukul sama Farhad Abbas, saya yakin dia nggak akan lapor polisi. Dia akan lapor polisi. Ya memang udah maunya dia. Tapi Farhad Abbas kan nggak sebodoh itu. Ya. Malah dia kemudian dia mengatakan begini, kamu pukul saya tidak akan melawan. Ini tuh yang siapa gitu? Masa sudah datang ke rumah orang mau ngajakin mau minta dipukul, tapi tidak melawan. Ini lucu. Makanya kita laporkan dia terkait kesombongannya itu. Kalau memang mau berantem, contoh orang Madura, dia bisa datang untuk janjian di tempat yang sepi. Contoh orang Betawi di sini, ya dia duel. Contoh juga Makassar juga ada si Riana Pancai, janjian di tempat sepi, bukan bawa-bawa wartawan. Ini cukup. Ya, kalau memang dia jagoan, kalau Densu memang jagoan, janjian bos sama Farhad Abbas di mana tempat sepi, ya boleh sih itu baku hantam. Tapi kalau bawa wartawan, bawa dia itu mau podcast, namanya itu mau podcast. Jadi setelah itu dia klarifikasi lagi lewat podcastnya dia, seolah-olah dia mau dipukul, dia mau dianiaya. Gombal itu.
dilaporkan oleh masyarakat. Sebelumnya, Denny Sumargo telah resmi dilaporkan oleh Farhad Abbas atas dugaan diskriminasi dan atau ujaran kebencian. Seperti yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 atau Pasal 156 KUHP. Alih-alih ingin balas dendam, mantan pemain terbaik Liga Basket Indonesia itu justru menanggapi laporan Farhad dengan tenang. Pasalnya, Denny merasa kisruh ini sudah berkembang liar ke arah yang lebih jauh dari pokok permasalahan. Ia pun memberi penjelasan jika dirinya baru akan memberikan komentar lebih detail pada waktu yang tepat nanti. Untuk masalah itu, nanti saya akan memberikan respon dan jawaban yang lengkap pada waktunya yang tepat. Jadi untuk sekarang saya hanya bisa ngasih jawaban itu karena saya lihat ini arahnya udah kejauhan. Jadi nanti waktunya tepat, saya akan siapkan waktu buat teman-teman wartawan. Saya akan kasih jawaban dan juga respon itu. Cuma intinya sih itu kan hak orang ya. Jadi tanya ke dia aja sih menurut saya sih. Saya sebagai seorang merasa terusik dengan pernyataan menantang si Denny Sumargo. Dan saya merasa keberatan dan rekan-rekan saya juga merasa terusik dengan pernyataan menantang di media. Dengan ucapan perkataan, saya kau cabut pedangmu. Berarti dia mau mengadu domba, memecah belah kedua suku terbesar yang ada di Sulawesi Selatan. Itu yang membuat pernyataan Denny yang merasa terusik semua orang yang ada di, khususnya warga Sulawesi Selatan yang ada di Makassar, di Jakarta. Dia menafsirkan itu sendiri, kemudian menyalahkan orang lain, kemudian dia mengancam mau menghajar orang itu. Negara ini bisa dibegitukan sama dia gitu loh. Karena saya orang hukum, bapak saya orang hebat mungkin ya. Saya orang begini, ya ampun kita nih orang kecil bisa dibegitukan gitu. Oke. Saya nggak tertarik untuk melampiaskan ego saya ke dia. Nggak ada, saya nggak ada keinginan. Saya itu pengen melihat orang jadi lebih baik. Kalau saya ada salah, saya minta maaf. Saya gampang kok minta maaf. Tapi saya pengen Bang Farhad itu dengan ada kejadian ini menjadi lebih dewasa. Supaya tahu bersikap lebih baik, jaga perasaan orang juga.